Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Farani dari PBS U3 akan menyampaikan sedikit materi tentang fungsi pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pengertian pengelolaan pendidikan. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Dikutip oleh Oten Sutrisna tahun 1983, dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi di mana keempat proses tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Griffin, pengelolaan adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Fungsi pengelolaan pendidikan. Yang satu, perencanaan. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan. Perencanaan merupakan penetapan pada tindakan apa yang harus dilakukan, apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan, di manakah tindakan itu harus dikerjakan, kapankah tindakan itu harus dikerjakan, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu, bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu. Yang kedua, pengorganisasian atau organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Dalam sebuah organisasi membutuhkan seorang pemimpin. Pekerjaan pemimpin meliputi beberapa kegiatan, yaitu mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar dapat saling pengertian antara atasan dan bawahan, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan agar mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha, memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan, dan pemantauan berfungsi sebagai media agar kinerja tersebut terarah dan tersampaikan secara tepat. Yang kelima, pengembangan. Pengembangan adalah fungsi pengelolaan yang harus dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu pengelolaan. Dengan adanya pengembangan, pengelolaan akan berjalan sesuai dan melebihi target yang akan diperoleh. Tanpa suatu program yang lebih sulit, kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan, dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Sedikit tambahan dari fungsi pengelolaan pendidikan, yaitu penilaian pendidikan, merupakan suatu proses penentuan nilai dalam bidang pendidikan. Tujuan dari penilaian ini bukan untuk membuktikan, akan tetapi memperbaiki. Dikutip oleh Staf Lebim 1967.
Tujuan pengelolaan pendidikan yaitu 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Terciptanya peserta didik yang aktif dalam pengembangan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Dengan demikian, anak tersebut akan bermanfaat di masyarakat, bangsa, dan negara. Maka, manajemen pendidikan penting untuk dilaksanakan. Landasan hukum dalam pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 6 tahun 1993 tentang kurikulum pendidikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.